Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, bahwa kami untuk senantiasa menikmati akan hadirat-Mu, bahwa kami untuk senantiasa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dalam setiap yang kami buat, kami lakukan, baik itu memuji Tuhan, baik kami meletakkan korban persembahan maupun mengembalikan milik-Mu. Kami tahu bahwa ketika kami lakukan semuanya dengan hati yang bersih, maka Tuhan disenangkan, dan janji Tuhan bahwa Tuhan akan menolong, menyertai, memberkati hidup kami. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh firman-Mu untuk membawa kami lebih dekat lagi kepadamu. Kuasa kegelapan yang mau mengganggu konsentrasi kami, di dalam kami mau mendengarkan firman Tuhan, baik itu pikiran mengambang, roh ngantuk, penolakan akan firman, kami tolak semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, sebab kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom bagi Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini maupun kita yang beribadah dari rumah. Biarlah kita senantiasa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan percayalah bahwa di hari-hari terakhir ini, sekalipun banyak tantangan, banyak rintangan, tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang senantiasa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari secara khusus dalam memberi kita yang terbaik bagi Tuhan, kita menjaga hati kita. Amin. Hati ini sangat penting. Hati ini menentukan bagaimana kita mau menikmati hadirat Tuhan, bagaimana kita mau menikmati lawatan Tuhan, dan bagaimana kita mau menikmati akan kehidupan yang Tuhan percayakan kita jalani. Semua tergantung di hati kita. Makanya saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa kesenangan, ketenangan, kebahagiaan bukan kita dapat di tempat atau situasi yang menyenangkan, tetapi ketika suasana hati kita baik, di tempat yang tidak baik pun kita pasti bersukacita. Di tempat yang tidak enak pun kita pasti menikmati akan kebaikan Tuhan. Kita bisa menikmati hidup ini. Saudara, mari hari-hari terakhir ini ada begitu banyak hal yang bisa membuat hati kita terganggu. Oleh karenanya, biarlah seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, bagaimana supaya hati kita ini tetap terjaga dan kita bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan, dan kita bisa menikmati kebahagiaan, yaitu kita pikirkan semua yang baik, semua yang benar, semua yang patut dipuji, semua yang disebut kebajikan, semua hal-hal yang baik itu yang kita pikirkan, agar supaya apa? Hati kita damai. Karena kalau kita mau pikir yang lain-lain, hati kita pasti akan terganggu. Oleh karenanya, mari melalui firman Tuhan di hari ini, biarlah kita membuka hati kita agar supaya hati kita diisi atau ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-22. Mazmur 22 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, kemudian ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-22 ayat 2 sampai 3 dan lanjut ayat 7 dan 8. Saya jemput kita berdiri. Mari kita yang ada di rumah juga kita berdiri.
kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Mazmur 22 ayat 1, 2, lompat ke ayat 6 dan 7. 2, 3. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Ayat 6, ayat 7. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini saya memberikan tema ketika merasa sendiri. Merasa sendiri atau kesepian artinya tidak memiliki teman atau orang yang mendampingi, khususnya di saat-saat yang kita butuhkan. Merasa sendiri atau kesepian tidak selalu tampak dari luar, karena Alkitab berkata, dalam tertawa pun hati dapat menjerit. Ada begitu banyak orang yang kita lihat punya begitu banyak teman. Ada begitu banyak orang yang kita lihat selalu bersama-sama dengan rekan-rekannya. Tetapi kita kadang-kala kaget mendengar tiba-tiba orang itu mengambil tindakan yang tidak kita duga. Ada begitu banyak yang mengakhiri hidupnya, padahal ada begitu banyak teman, ada begitu banyak orang yang di sekitarnya. Tetapi ketika seseorang merasa tidak ada yang dekat dengan dia, tidak ada tempat untuk dia mencurahkan perasaan isi hatinya, maka perasaan merasa sendiri atau kesepian itu mudah masuk dan menguasai orang itu, sehingga muncullah tindakan-tindakan yang di luar nalar manusia. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya ketika menghadapi situasi yang demikian, ketika merasa sendiri, kita tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita mungkin di rumah kita, dimanapun kita berada, terkadang kita merasa seolah-olah kita sendirian. Padahal ada banyak orang di sekitar kita. Karena memang terkadang kalau kita melihat sekarang ini masing-masing sibuk dengan dunianya. Coba kita di rumah kita lihat. Ada banyak orang, kita punya mungkin keluarga di dalam rumah 10 orang. Tetapi terlalu sunyi, sepi. Masing-masing sudah sibuk dengan dunianya lewat gadget yang ada di tangan masing-masing. Banyak orang. Tapi terkadang kita merasa kesepian, merasa sendiri. Dan kalau kita melihat bagaimana seorang tokoh yang baru saja kita baca, yang kita kenal ini merupakan pribadi yang tangguh. Tetapi perasaan merasa sendiri, perasaan kesepian, itu pun bisa masuk menguasai kehidupannya. Kalau kita lihat bagaimana Daud, seorang yang luar biasa, seorang pemberani, bagaimana umat Israel ketakutan dalam memasuki peperangan melawan Goliat dan tentara Filistin. Tetapi Daud mau tampil untuk melawan tentara Filistin itu. Seorang yang berani. Tetapi seorang yang berani itu
pernah dihinggapi perasaan merasa sendiri? Saudara, sebelum perasaan kesepian, merasa sendiri itu menghinggapi hidup kita dan menguasai kita, mari kita tolak itu. Mari kita singkirkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai perasaan itu akan menjadi sebuah virus yang akan merusak kehidupan kita, yang akan membawa kita kepada kematian. Karena saudara, kalau kita lihat, ada begitu banyak orang saat ini yang lagi berada dalam keadaan yang demikian. Mungkin karena persoalan, karena tekanan, karena tantangan kehidupan yang dia alami, di mana di saat-saat itu dia membutuhkan orang yang dekat dengan dia, dia membutuhkan orang yang mendampingi dia, tetapi dia tidak mendapatkannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memperhatikan orang-orang yang seperti ini. Jangan kita biarkan mereka berada dalam kondisi seperti itu dan pada akhirnya mereka mengambil tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu, sebuah fenomena yang terjadi di Toraja, hampir setiap bulan ada yang meninggal, mengakhiri hidupnya. Dan dari fakta-fakta yang kita lihat, setelah diungkap di sosial media, semuanya kita dapatkan karena tekanan, persoalan hidup, merasa tidak kuat, tidak mampu lagi menghadapinya, karena merasa tidak ada orang-orang di sekitar yang bisa menolong dia. Mari kita memperhatikan mereka yang ada dalam keadaan yang demikian. Jangan kita sebagai orang yang percaya justru hanya sibuk mencari-cari kekurangan orang. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau kita mau cari kekurangan orang, siapapun itu pasti kita akan dapat. Makanya saya sering kali katakan, bagaimana supaya kita mau menjaga hati kita, supaya tetap dipenuhi dengan damai sejahtera, supaya dapat menikmati kehidupan ini. Belajarlah untuk senantiasa kita melihat orang itu bukan dari sisi negatifnya, bukan dari kekurangannya, tapi belajarlah kita melihat orang itu dari kelebihannya. Sehingga kita merasa kita butuh juga dia. Sehingga roh menghakimi itu tidak akan ada dalam hidup kita. Karena selama kita cenderung memfokuskan kita, perhatian kita pada kekurangan orang, semakin besar juga peluang roh menghakimi itu akan menguasai kehidupan kita. Mari jadilah seperti pemazmur dalam bacaan kita ini, di mana dia memperhatikan kehidupan orang-orang yang ada di luar, sehingga dia mengambil gambaran, memberikan satu pandangan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Bagaimana keadaan orang-orang yang mengalami keadaan tidak enak, di mana merasa sendiri atau mengalami kesepian, supaya kita pun memperhatikan mereka-mereka yang demikian. Daud mengalami keadaan yang sama, merasa sendiri, padahal Daud adalah pribadi yang kuat, yang tangguh, seorang yang kuat, seorang yang secara logika bagi kita tidak mungkin dia bisa merasakan hal yang demikian, tetapi hal itu dia alami. Artinya siapapun saya dan saudara, suatu ketika akan diperhadapkan dengan perasaan-perasaan yang demikian. Tapi saya katakan tadi, jangan biarkan perasaan itu merasa nyaman dalam diri kita. Jangan biarkan perasaan itu merasa enak di dalam diri kita.
Sampai pada suatu saat perasaan itu bisa membunuh kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada hal yang luar biasa yang patut kita contohi daripada Daud. Ketika dia merasa sendiri, maka ada hal-hal yang dia buat, yang dia lakukan untuk melawan perasaan merasa sendiri itu. Dia tidak biarkan perasaan itu terus merasa nyaman, merasa enak dan mau tinggal tetap di dalam dirinya. Tetapi ada tindakan-tindakan, ada upaya-upaya yang dia buat agar supaya dia boleh bebas dari perasaan itu. Karena saya mau katakan, ketika seseorang mulai merasa sendiri, maka pada akhirnya orang itu akan mulai mencintai dirinya sendiri. Saya mau katakan, mencintai diri kita itu baik. Tetapi kalau fokus kita tinggal pada diri kita, tidak lagi memikirkan orang lain, itu satu kesalahan. Karena firman Tuhan berkata, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak hanya memikirkan diri kita, tapi kita pikirkan juga orang yang lain. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat apa yang Daud lakukan ketika dia mengalami perasaan yang demikian. Yang pertama, Daud mencari Tuhan. Mencari Tuhan Daud ini dia tandai dengan apa? Dengan berseru kepada Tuhan. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga bunyinya seperti ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku kenal. Kita lihat bagaimana Daud tidak berdiam diri ketika perasaan merasa sendiri itu datang kepadanya. Ketika dia merasakan perasaan itu, maka tindakan yang Daud buat untuk bisa keluar dari sana, yaitu dia mau datang kepada Tuhan. Dia mau mencari Tuhan. Dia mau berseru kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa pentingnya ketika kita merasa sendiri, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan. Yeremia pasal yang ke-33 ayat 3 katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku. Saya tidak tahu kondisi apa yang sedang kita alami saat ini. Saya tidak tahu keadaan apa yang sedang kita alami saat ini. Tetapi mari, apapun yang sedang kita alami, yang sedang kita rasakan, kita mari berseru kepada Tuhan. Tentunya di dalam doa. Kita lihat sebuah contoh Bartimeus. Kalau kita membaca di dalam Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-46 dan seterusnya. Di ayat 48 kita lihat bagaimana perasaan sendiri itu betul-betul menguasainya. Kenapa? Kita lihat dalam keadaan tekanan pergumulan hidup yang sedang dia alami, di mana dia sedang mengalami kelumpuhan, kebutaan. Dia ingin agar supaya seperti orang yang normal. Dia mau juga melihat ini bukan pergumulan yang biasa, tapi pergumulan yang luar biasa yang dialami oleh Bartimeus.
Sampai dia duduk di pinggir jalan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, pikirnya orang-orang yang datang melewati tempat itu adalah orang-orang yang akan memperhatikan kehidupannya, adalah orang-orang yang bisa bersama-sama dengan dia untuk menghadapi pergumulannya. Tetapi justru yang dia dapat apa? Ketika banyak orang yang datang, justru mereka bukan mau menolong dia, justru mereka bukan mau membantu dia, tetapi Alkitab mencatat bahwa banyak orang itu menegur dia, banyak orang itu justru tidak mengindahkan seruannya, banyak orang itu justru mengabaikan dia, bahkan memarahi dia. Dalam keadaan pergumulan, bukan datang penghiburan, bukan datang pertolongan, tetapi yang dia dapatkan adalah apa? Marahan dari orang-orang yang ada pada waktu itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus memberikan contoh yang baik bagi murid-muridnya. Bahwa ketika melihat keadaan seperti itu, ketika melihat orang seperti itu, mereka itu butuh bantuan. Mereka itu butuh, saudara yang sama Tuhan, pendekatan. Mereka itu butuh uluran tangan, bukan dimarah, bukan disalahkan. Ada berapa banyak manusia di akhir zaman ini melihat orang-orang seperti itu, justru sebaliknya bukan menolong, tetapi menyalahkan. Tahukah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang dalam keadaan seperti itu rentan melakukan tindakan kromo, rentan. Mereka butuh belas kasihan, mereka butuh uluran tangan, mereka butuh perhatian. Kita perlu memperhatikan mereka itu. Memang saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan, banyak tantangan, banyak, bukan sedikit, banyak. Tetapi percayalah, ketika kita mau melakukannya, selalu ada pertolongan dari Tuhan. Kita mau melakukan firman, orang-orang yang saudara yang kasih dalam Tuhan tidak mau hidup di dalam Tuhan, selalu menganggap yang salah. Dan itu wajar. Jangan kita jadi lemah, sebab mereka belum mengerti. Kita mau menolong orang, terkadang orang-orang yang selalu pikiran kotor, selalu berpikir langsung tanggapi, pasti ada maunya. Pasti ada udang di balik batu. Memang ketika kita mau melakukan firman, kita mau melakukan apa yang menjadi mau Tuhan, memang pasti akan ada tantangan. Pasti saudara yang selalu Tuhan akan mengalami tantangan. Tetapi percayalah, ketika kita mau melakukannya, walaupun ada tantangan, tetapi pembelaan dari Tuhan akan pasti menjadi bagian kita. Amin. Yang harus kita buat, lakukan saja apa yang menjadi perintah Tuhan. Orang-orang yang merasa sendiri, mereka membutuhkan kita. Mereka butuh kita. Siapa lagi yang mau menolong mereka? Siapa lagi yang akan memberikan semangat bagi mereka? Tentu kita. Makanya saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk kita bisa menolong mereka, kita mulai belajar saja dari rumah kita. Jangan dulu dalam skala yang besar dari rumah kita. Ketika mungkin ada keluarga kita, anggota kita yang merasa sendiri, mari kita bantu dia, beri semangat. Mungkin dia merasa saudara yang santuan tertekan karena kesalahan, pelanggaran yang dia buat. Jangan kita hakimi. Karena kalau justru kita hakimi, itu akan membuat dia semakin mengunci dirinya, akan membuat dia semakin jauh dari kita. Tuhan Yesus ketika menghadapi orang-orang yang berbuat kesalahan, Tuhan Yesus tidak menghakimi.
Tetapi Tuhan Yesus bagaimana membawa mereka untuk mereka menyadari bahwa ada satu pribadi yang mengasihi mereka. Ada satu pribadi yang tidak peduli dengan kesalahan apapun yang mereka buat, tetapi senantiasa mau menerima mereka apa adanya. Ada banyak saudara yang dalam Tuhan, orang-orang yang merasa tertolak, yang merasa sendiri, yang membutuhkan perhatian kita. Pemazmur pun pernah mengalaminya, sehingga dia ungkapkan dalam satu mazmur, dia katakan seperti ini: sekalipun ayah ibuku menolak aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara, keadaan yang tidak enak, seorang anak seolah-olah tertolak dari keluarga, tetapi dia temukan satu pribadi yang mau menerima dia apa adanya. Dialah Tuhan. Perasaan-perasaan yang kita alami, di mana kita merasa sendiri, itu pun dialami oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah menanggung perasaan kita itu kurang lebih 2000 tahun lalu di kayu salib. Di mana dia menanggung dosa kita, di mana dia merasakan perasaan sendiri sampai dia berkata, Bapa, kalau bisa lakukan cawan ini. Setelah dia berada di salib, apa yang dia katakan? Mengapa engkau meninggalkan aku? Perasaan sendiri yang sering kita alami, yang sering menyerang kehidupan kita. Tahukah kita bahwa itu Tuhan sudah tanggung di kayu salib? Siapa yang peduli dengan Tuhan di kayu salib? Bahkan Bapa di surga pun memalingkan mukanya. Saudara, itu perasaan yang tidak enak. Tapi Yesus harus tanggung itu di kayu salib. Karena dia tahu kita sebagai manusia akan mengalami perasaan-perasaan yang sama. Bagaimana ketika dia ada di taman Getsemani, orang-orang di sekitarnya, murid-muridnya diharapkan mendampingi dia menghadapi pergumulan. Tetapi mau tidak mau, kenyataan di mana Yesus harus menghadapi pergumulan itu seorang diri lagi. Alkitab mencatat semua hari tidak ada lagi yang mendampinginya. Dan ketika hal itu terjadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus rela. Yesus sudah menanggung itu di kayu salib. Oleh karenanya, jadilah seperti pemazmur, datang kepada Tuhan. Dia mati di kayu salib, dia menanggung perasaan seorang diri. Karena apa? Karena dia tahu bahwa ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita akan menghadapi hal-hal yang sama. Dan mengingatkan kita bahwa hal itu sudah dia tanggung. Kita tidak sendiri lagi. Dia mati di kayu salib untuk apa? Supaya tetap bersama-sama dengan kita. Sebab Alkitab berkata, dia mati di sana untuk kebaikan kita. Namanya Allah Immanuel, adalah Allah yang tidak akan meninggalkan kita. Dia mau menanggung perasaan itu karena dia mau senantiasa bersama dengan kita. Ketika kita mengalami hal yang demikian, dia ada dalam perasaan itu. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Jadi jangan kecewa, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jangan berkecil hati. Yakinlah ada Tuhan. Jangan ambil tindakan yang konyol. Percayalah kita mampu melewatinya. Percayalah Tuhan tidak akan biarkan kita dalam situasi yang demikian. Tuhan bukan hanya mau hadir dalam keadaan kita sukacita. Tuhan bukan mau hadir di saat kita lagi bersenang-senang. Tapi saya mau katakan di setiap keadaan kita Tuhan mau hadir. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat bagaimana tokoh-tokoh di Alkitab, bagaimana mereka dibela oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Karena ketika mereka merasa sendiri, mereka datang kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Satu ketika Elia
Seorang yang luar biasa. Seorang yang menurunkan apinya Tuhan. Yang membunuh nabi-nabi palsu. Ya kalau kita lihat Elia adalah orang yang luar biasa. Tetapi satu ketika perasaan yang sama pun menghingga dia. Dia mulai merasa sendiri. Seperti apa yang tercatat di dalam firman Tuhan. Bagaimana dia merasa sendiri. Seolah-olah tidak ada teman lagi yang bersama dengan dia. Dia katakan, tinggal seorang diri, aku mempertahankan kebenaran. Dia masuk satu hari perjalanan jauhnya ke padang gurun. Untuk apa di sana? Sudah untuk mengakhiri hidup. Tetapi bersyukur, dalam keadaan yang demikian, dia masih berseru kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan bangunkan dia. Tuhan kasih dia semangat. Tuhan kasih dia motivasi. Bangun, makan roti, perjalananmu masih jauh. Yang pada waktu itu Elia sudah ingin mati. Tetapi datang dorongan, datang semangat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan memberikan contoh-contoh bagi kita. Menghadapi hal yang demikian, datang kepada Tuhan. Dan kalau kita temui orang-orang yang demikian, jangan hakimi mereka. Kasih semangat bagi mereka, kasih support bagi mereka. Supaya mereka termotivasi untuk kembali bangkit melanjutkan kehidupan ini. Ada berapa banyak manusia di dunia ini seperti Elia yang sudah duduk pasrah, yang tinggal menunggu mati saja, sudah tidak mau berbuat apa-apa, seolah-olah hidup ini sia-sia. Ada berapa banyak orang yang mengalami hal yang demikian, seolah-olah merasa sendiri, tidak ada yang peduli, tidak ada lagi orang yang memperhatikan. Ada berapa banyak manusia yang mengalami hal yang sama. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan mengasihimu. Tuhan sayang engkau. Jangan akhiri hidup hanya karena persoalan. Jangan akhiri hidup hanya karena merasa tidak ada lagi yang memperhatikan. Jangan pernah berpikir bahwa hidup ini sia-sia. Tuhan mati di kayu salib supaya kita menyadari betapa berharganya hidup ini. Tuhan mati di kayu salib supaya kita menyadari ada satu sosok pribadi yang sangat mencintai kita, satu sosok pribadi yang sangat menyayangi kita, sekalipun mungkin orang-orang di sekitar tidak sayang dengan kita. Ada berapa banyak manusia di dunia ini yang mengalami hal yang demikian. Kalau mungkin ada di antara kita yang mulai berpikir tidak ada artinya hidup ini, sia-sia hidup ini, saya mau katakan hidupmu berharga. Tuhan mengasihimu, Tuhan sayang kepadamu. Kalau mungkin kita berpikir sudah terlalu banyak kesalahan, pelanggaran yang kita buat, saya mau katakan sebesar apapun kesalahan pelanggaran kita, Alkitab berkata Tuhan mengasihi kita. Walau dosa merah seperti gamis akan menjadi putih seperti salju. Ingat, menghadapi kesendirian, berserulah kepada Tuhan. Ungkapkan perasaan kita kepada Tuhan, maka Dia akan memulihkan perasaan kita, Dia akan memulihkan hati kita, sehingga hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Hal yang kedua yang dilakukan oleh pemazmur dalam menghadapi kesendiriannya, Daud meminta kehadiran Tuhan. Dari bahasanya,
kita membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, di mana yang Daud butuhkan itu adalah kehadiran Tuhan. Bagi pemazmur, kehadiran Tuhan itu sudah cukup. Karena dia tahu kalau Tuhan hadir, Tuhan mampu memenuhi kebutuhan batinnya. Hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mengalami perasaan-perasaan yang demikian, bagaimana caranya? Mari senantiasa memuji Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin sambil memuji Tuhan kita sambil meneteskan air mata karena tekanan hidup, karena perasaan, karena merasa tidak diperhatikan. Tapi tetap nyanyikan pujian itu, nyanyikan pujian itu. Pujilah Tuhan. Maka kita akan menikmati atau merasakan lawatan Tuhan. Tuhan berkata di atas pujian. Bagaimana Paulus dan Silas ketika berada di penjara. Mereka terbongkar, mereka terkunci di dalam penjara. Tetapi situasi tekanan yang sedang mereka alami tidak membuat mereka berhenti untuk memuji Tuhan. Saudara, memang terkadang kalau kita lagi mengalami perasaan yang tidak enak, mau memuji Tuhan sesuatu yang susah, yang sulit. Jangankan mau memuji Tuhan, mau bicara pun terkadang sudah malas. Tetapi lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh pemazmur. Dia mau Tuhan hadir dalam hidupnya lewat puji-pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan, kebebasan, kelepasan menjadi bagian mereka. Dan saya percaya kalau kita lakukan dalam situasi merasa sendiri, saudara akan merasa saudara akan terlepas dari perasaan itu. Saudara akan merasa saudara berharga. Saudara akan merasa ada satu pribadi yang memperhatikan kehidupan saudara. Dan semangat menjalani hidup itu akan terus menjadi bagian kita. Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai 11 menjelaskan bagaimana kalau Tuhan hadir, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau Tuhan hadir, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Kalau Tuhan hadir, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Dia akan puaskan hasrat kita, kata firman Tuhan. Kalau Dia hadir dalam hidup ini. Saudara, berhentilah membiarkan pikiran negatif merasuki kehidupan kita, yaitu merasa sendiri, kesepian, sebelum dia bertumbuh menjadi virus yang sangat mematikan. Berhenti, hidup kita berharga. Kita disayang oleh Tuhan. Sebab saya mau katakan, obat dari masalah mental adalah Tuhan sendiri. Karena hanya Tuhan yang mampu memulihkan kita. Dalam Mazmur pasal 10 ayat 14, walaupun ini sudah ayat hafalan kita, saya rindu kita kembali membacakannya. Kita baca firman Tuhan ini. Dan kita renungkan itu dalam hidup kita. Mazmur 10 ayat 14 bilang, Engkau memang melihatnya, sebab Engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya Engkau mengambilnya ke dalam tangan-Mu sendiri. Kepadamu-lah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim Engkau menjadi penolong. Saudara, luar biasa Tuhan kita. Luar biasa Tuhan yang kita sembah siang dan malam. Haleluya. Dia tahu kesusahan kita, Dia tahu tekanan yang kita alami. Dia tahu sakit hati kita, Dia tahu semuanya, tidak ada yang tersembunyi. Dan Dia tidak akan biarkan itu menguasai kehidupan kita. Alkitab berkata, Dia akan angkat itu dari hidup kita. Sehingga kebebasan, kelepasan menjadi bagian kita. Ketahuilah kebenaran Allah hari ini.
bahwa Tuhan peduli dengan hidupmu, maka semangat hidup akan menjadi bagian. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang Daud lakukan? Daud minta tolong pada Tuhan. Luar biasa. Minta tolong kepada sesama tidak salah, tidak salah. Karena Alkitab berkata, sebagai manusia ciptaan Tuhan, tolong menolong itu satu hal yang harus kita buat, yang harus kita lakukan. Tidak salah minta tolong kepada manusia. Tetapi sekali lagi manusia terbatas. Ada hal-hal yang dimana mereka tidak bisa lakukan. Tetapi kalau kita minta tolong sama Tuhan, kita mendapatkan suatu pribadi yang tiada terbatas. Satu pribadi yang sanggup menolong kita dalam segala hal. Sudahlah, Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua. Tuhan tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap pertolongannya. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh pemazmur, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesasakan sangat terbukti. Jadi sebagai penolong dalam keadaan-keadaan yang tidak baik, keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, sebagai penolong dalam perasaan merasa sendiri, itu sangat terbukti. Pemazmur mengalaminya. Karena pada akhir daripada Mazmur pasal yang ke-22 ini, bagaimana dia mau senantiasa memuji Tuhan yang menjadi penolongnya. Haleluya. Tuhan yang tidak pernah membiarkan dia. Tuhan yang tidak pernah, saudara yang sama, Tuhan tinggalkan dia. Dia akui ternyata apa yang dia alami hanya sebagai perasaan. Bahwa Tuhan tinggalkan dia, tapi ternyata Tuhan tidak meninggalkan dia. Haleluya. Kalau kita lihat mulai dari ayat yang ke-26, bagaimana pemazmur merasa Tuhan itu luar biasa. Bagaimana Tuhan itu sebagai penolong yang sangat terbukti. Sehingga dia katakan, karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaat yang besar. Dia mensaksikan apa yang Tuhan sudah buat, yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupannya. Bahkan lewat apa yang Tuhan sudah buat, yang Tuhan sudah lakukan, dia membuat senasa di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia ada, itu hanya karena Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita yang sudah pun mengalami pertolongan Tuhan jadi seperti pemazmur. Saksikan itu bagi orang lain. Mereka butuh kesaksian itu. Mungkin bagi kita itu kesaksian yang kecil, kesaksian yang biasa. Tapi bagi mereka yang membutuhkannya, itu sangat-sangat menolong, sangat-sangat membantu bagi mereka. Makanya pemazmur katakan di ayat yang ke-31, anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Ini yang harus kita buat. Ini yang harus kita lakukan kepada mereka-mereka yang merasa sendiri, kepada mereka-mereka yang kehilangan pengharapan. Kalau mungkin ada di antara kita yang mengalami hal yang demikian, jangan biarkan perasaan itu berlarut-larut. Bertindak sama seperti Daud, berseru kepada Tuhan, minta kehadiran Tuhan. Minta Tuhan menolong kita. Sebab Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang yang meminta dengan sungguh. Cari maka akan dapat. Ketuk maka akan dibuka. Di mana ada usaha, maka di sana selalu ada jalan. Di mana ada upaya, maka Tuhan akan berkarya dengan kuasanya. Sebab Alkitab berkata, Dia ada bersama dengan kita. Dia menyertai kita untuk kebaikan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Dan mari kita akan bersyukur atas firman Tuhan. Kita siapkan hati kita pula untuk kita menyembah Tuhan. Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Terima kasih Tuhan
kalau Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah sendiri. Ada Engkau yang bersama dengan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Saatnya kami mau menyembah Engkau. Tuhan, kuduskan kami semua, layakkan kami, ampuni segala pelanggaran kami. Kuasa kegelapan yang mau mengganggu dalam bentuk apapun, kami bersatu hati tolak itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Kami siap menyembah Tuhan, kami siap memberi yang terbaik. Mari kita ambil sikap yang baik untuk kita menyembah Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab haleluya kudus. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Mari yang belum dapat bahasa tetap angkat pujian ini yang sudah masuk penyerahan. Ride alone, sweet Lord. Ride alone, sweet Lord. Ride alone, sweet Lord. Ride alone, sweet Lord. Ride sweet God, Ride is